Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan voice note pada STB B760H yang merupakan Android pertama yang dipakai IndiHome. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. STB ini merupakan keluaran pertama yang dipakai oleh IndiHome dengan spesifikasi Android 4.4 dengan RAM 1 internal 4. Karena untuk firmware tidak bisa dikembangkan menjadi level Android di atasnya, ada keterbatasan dari STB ini. Banyak aplikasi yang sudah mulai tidak kompatibel, mulai dari YouTube, dan kita harus gantikan dengan Smart YouTube, dan beberapa aplikasi TV lainnya. Tapi ada angin segar, ada beberapa pengembang karena masih banyak yang memakai STB ini untuk mengembangkan aplikasi televisi yang bisa dipakai di STB ini. Jadi tidak usah khawatir untuk para pengguna STB B760H. Nah, di sini kita akan memastikan versi Android yang dipakai STB ini. Ya, kita masuk pengaturan about phone. Kemudian di sini ada Android 4.4.2. Oke, kelemahan berikutnya adalah pengaturan waktu ya. Jadi ketika ini STB kita matikan, kita cabut power, kemudian kita pasang kembali. Untuk waktu kita membutuhkan jeda agar bisa tersinkron dengan jaringan. Dan kalau kita tidak sabar, kita bisa masuk ke pengaturan dan kita ubah secara manual. Oke. Nah, sesuai dengan judul tutorial yang kita buat, kita akan membagi cara untuk voice note menggunakan STB 760 melalui aplikasi YouTube. Yang kita pakai adalah aplikasi Smart YouTube, karena kebetulan aplikasi YouTube bawaan pada STB ini sudah tidak bisa dipakai dan juga tidak bisa di-upgrade kembali. Pada perangkat ini, setelah kita flash, biasanya ada beberapa aplikasi yang bawaan dari firmware yang kebetulan sudah tidak bisa dipakai. Dan alangkah baiknya untuk kita sederhanakan atau kita hapus saja. Karena kalau itu masih tersimpan dan itu tidak terpakai, secara otomatis akan memakan ruang yang banyak sekali. Sebenarnya tidak terlalu banyak karena internalnya free space-nya tinggal sedikit, akan sangat membantu ketika pengurangan aplikasi dapat mengurangi menambah istilahnya ruang kosong pada STB ini. Karena kalau kita sering menjalankan video, contohnya YouTube, secara otomatis akan menyimpan memori yang nantinya akan
membuat STB ini penuh. Nah, untuk STB ini kita sarankan untuk memakai aplikasi yang seperlunya saja ya. Jadi sebatas kita nonton YouTube, untuk nonton beberapa film dan beberapa TV saja. Untuk game, untuk diisi aplikasi tentang yang berat-berat tidak direkomendasikan. Apalagi dengan file ukuran yang besar ya. Karena free space setelah kita flash itu hanya tinggal sekitar kurang lebih 200 sampai 300 mega. Nah, YouTube bawaan pun karena sudah tidak bisa terpakai juga kita harus disable ya. Karena kita sudah menggantikannya dengan Smart YouTube. Oke, jadi simpel seperti ini. Dan kita coba untuk menyeting voice note melalui aplikasi Smart YouTube. Aplikasi ini ketika di STB kita tidak ada, bisa kita download melalui aplikasi Aptoid ya. Aptoid TV. Tapi biasanya kalau kita membeli STB ini, isinya aplikasi wajibnya sudah terisi ya. Sebagai contoh, Smart YouTube ini sudah terisi di dalamnya. Waktu awal Smart YouTube muncul tidak ada iklannya. Tapi sekarang berjalannya waktu sudah mulai ada iklannya. Jadi ada yang beralih ke aplikasi YouTube yang lain. Sambil kita buka handphone untuk meremote-nya, kita juga masuk ke Smart YouTube ya. Seperti di video yang saya sebelumnya, cara settingnya simpel ya. Ya, kita masuk ke pengaturan setting ya, kemudian link with TV code. Nah, kemudian kita isikan tautan itu di handphone kita ya. Jadi handphone kita juga buka YouTube juga. Kemudian kita masukkan kode yang ada di STB. Ya, tinggal kita centang dan terkoneksi ya. Nah, kebetulan saya ini menggunakan perekam layar. Jadi untuk voice-nya tidak bisa. Saya menggunakan perekam layar. Jadi kalau perekam layar kita disable, untuk mengabadikan gambarnya saya menggunakan perekam layar ya. Jadi kalau disable perekam layarnya atau kita matikan perekam layarnya, voice note-nya bisa berjalan. Nah, kita coba tanpa saya melakukan perekam layar di handphone ya. Ya, di sini sudah langsung muncul. Kita coba sampaikan Solo Purnacom ya. Nah, di Solo Purnacom ini ketika kita menyampaikan lafalnya dimohon untuk yang jelas ya. Pengaturan di handphone pun juga di ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalau pengaturannya masih dalam bahasa Inggris, lafalnya berbeda. Jadi antara A, I, U, E, O nya berbeda. Dibacanya dalam bahasa Inggris berbeda. Nah, bisa ya.
sangat peka sekali. Bahkan kalau dari jauh ada yang ngomong pun sudah langsung masuk ke dalam voice ini. Dan koneksinya pun bisa sangat jauh ya, tergantung dari koneksi wifi yang ada di rumah kita. Nah, salah ketik ini. Karena Purna itu identik dengan porn ya, jadi kadang kalau kita voice-nya tidak jelas bisa salah buka. Nah, bisa ya kita operasikan dan kita kontrol dengan remote ini bisa. Tapi sebagai tanda kutip ya, ketika kita mengoperasikan voice ini hanya bisa berjalan di aplikasi YouTube, baik YouTube maupun Smart YouTube. Ketika kita sudah keluar dari aplikasi ini, untuk voice-nya tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan sama sekali ya. Nah, jadi dengan maraknya STB V5 yang support voice dengan remote, di STB yang paling lama ini atau STB barang antik ini sekarang boleh ditinggalkan ya. Nah, di sini kita mencoba agar kita yang masih setia dengan B760 masih bisa menikmati teknologi yang ada di STB ini. Apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu ditingkatkan bisa kita aplikasikan di STB ini. Jadi tidak usah berkecil hati dengan STB B760. Saya pun masih pakai sampai sekarang. Nah, setelah kita sudah terkoneksi dengan kode, biasanya tersimpan di sini ya. Jadi kita bisa koneksi tanpa harus pakai kode. Apalagi kalau kita masih dalam satu jaringan wifi. Jadi tetap bisa terkoneksi dengan baik. Oh iya, catatan dari kami, aplikasi ini bekerja pada YouTube ya, baik itu YouTube maupun Smart YouTube, dan antara STB dengan handphone harus terkoneksi dalam satu jaringan. Dan untuk pemutaran yang kita kontrol di handphone pun bisa kita model antrikan ya. Jadi kita pilih beberapa musik misalkan, kita antrikan dalam pemutaran berikutnya seperti itu bisa. Jadi tinggal kita setting dan nanti ketika kita putar ada antrian, pilih antrian gitu. Ya kita kumpulkan jadi kayak semacam playlist ya. Jadi setelah mutar ini nanti otomatis akan memutar berikutnya. Nah, kita coba untuk close dari YouTube dan kita coba untuk pencet remote-nya dan tidak berfungsi sama sekali. Jadi ketika sudah keluar dari aplikasi Smart YouTube atau YouTube, remote ini tidak bekerja di luar aplikasi tersebut. Nah, sangat mudah sekali bukan? Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kritik dan saran masih tetap kita terima ya, agar semakin berkembangnya video tutorial Solo Purnacom.
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini sejauh ini, yang dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.